Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nazatul Tulab Rajan Jamplong Sampang kelas 7D kelompok 6 yang terdiri dari Siti Nur Fadilah, Ibrahim Solehah, Fitri Aulia, Alifarati Izara, Sri Mahbubah akan menjelaskan tentang kalor. 1. Pengertian kalor. Pada awalnya yang dimaksud dengan kalor bukanlah seperti yang ada pada saat ini. Kalor atau jumlah panas dikenal pertama kali oleh Antonia Laure Lavoisier 1743 sampai 1794, seorang ahli kimia Prancis. Pada awalnya kalor dianggap sebagai sejenis zat alir yang tidak dapat dilihat mata, yang dikenal dengan kalorit. Kalorit dapat mengalir dari suatu benda ke benda yang lain. Dua benda yang suhunya yang berbeda dicampur kalorit akan mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Teori tentang kalor sebagai zat alir mempunyai kelemahan, yaitu jika kalor merupakan zat alir, maka zat tersebut haruslah mempunyai massa dan volume, atau zat mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Padahal kalor tidak memiliki massa dan tidak dapat ditimbang. Convert 1753 sampai 1814, Robert Mayer 8884 atau 1000 sampai 1878, dan James Prescott Joe 1818 sampai 1889 merupakan ilmuwan yang menentang teori zat alir. Dengan melalui percobaan, salah satunya adalah percobaan mengaduk air jauh mereka membuktikan bahwa kalor bukanlah satu zat air tetapi merupakan satu bentuk energi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga mempunyai satu yang sama dengan energi, yaitu jauh. Kalor dapat dinyatakan dapat kalori. Satu kalori didefinisikan dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 5,24 kalori. 2. Kalor dan perubahan suhu benda. Adanya penambahan atau pengurangan kalor pada suatu benda dapat menyebabkan suhu benda berubah. Benda yang mendapatkan tambahan kalor akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan benda yang mendapatkan pengurangan kalor suhunya akan turun. Faktor-faktor yang mengaruhi besarnya kalor yang dilepas atau diterima suatu benda adalah perubahan suhu zat, massa zat, dan jenis zat. Secara matematis, besaran kalor dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan mc delta T. Terangan I sama dengan besarnya kalor yang diperlukan atau dilepas atau turun. M sama dengan massa benda atau kilogram. C sama dengan kalor jenis benda joule atau kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius. 3. Kalor dan perubahan wujud zat. Wujud suatu benda dapat berubah jika menyerap dan melepas kalor dalam jumlah tertentu. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 5, yaitu melebur, menguap, membeku, mengembun, dan menyulit. Sejumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. 4. Melebur dan membeku. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat pada kemudian air. Pada zat melebur, zat menyerap kalor. Titik baru suatu zat adalah suhu pada saat terdapat wujud zat cair. Pertama kali, membeku adalah perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi padat. Pada saat membeku, zat melepas kalor. Tidak beku adalah suhu saat terdapat wujud padat yang pertama kali banyaknya kalor
kalor. Q sama dengan ml. Keterangan Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepas. Joule. M sama dengan massa zat atau kilogram. R kalor tempur, joule atau kilogram. Pengaruh pemberian kalor pada es batu sehingga es batu mengalami perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Peristiwa ini dinamakan mencair. Setelah menjadi kemudian air disebut diberi kalor. Kamu dapat mengamati bahwa air juga mengalami perubahan wujud zat. Perubahan wujud yang dialami air ketika diberikan kalor adalah dari zat cair menjadi zat gas. Peristiwa ini dinamakan menguap. Penguapan dan pengembun mengubah adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Karena molekul-molekul zat cair bergerak meninggalkan permukaan zat cairnya. Pada waktu menguap, zat cair memerlukan kalor. Pengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud zat gas menjadi cair. Pada saat mengembun, suatu zat melepaskan kalor. Penguapan zat cair dapat dipercepat dengan cara sebagai berikut. A. Memanaskan zat cair. Pemanasan pada zat cair meninggalkan volume ruang gerak zat cair. Ikatan antara molekul zat cair menjadi tidak kuat dan akan mengakibatkan makin mudahnya molekul zat cair tersebut melepaskan diri dari kelompoknya. Contohnya, pakaian basah di jemuran di tempat yang mendapat sinar matahari lebih cepat kering daripada dijemur di tempat yang teduh. B. Memperluas permukaan zat cair. Peristiwa lepasnya molekul zat cair tidak dapat berlangsung secara serentak, akan tetapi bergiliran, dimulai dari permukaan zat cair yang punya kesempatan terbesar untuk melakukan penguapan. Contohnya, air teh panas dalam gelas akan lebih cepat dingin jika dituangkan ke dalam cawan atau piring. C. Mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Pengurangan tekanan udara pada permukaan zat cair berarti jarak antara partikel. Pengurangan tekanan udara pada permukaan zat cair berarti jarak antara partikel udara di atas zat cair tersebut menjadi lebih renggang. Akibatnya, molekul air lebih mudah terlepas dari kelompoknya dan mengisi ruang kosong antara partikel-partikel udara tersebut. Contohnya, jika kita memasak air di dataran tinggi akan lebih cepat mendidih daripada ketika kita memasak air di dataran rendah. D. Meniupkan udara di atas zat cair. Pada saat pemakaian basah di jemuran, proses pengeringan tidak sepenuhnya dilakukan oleh panas sinar matahari, akan tetapi juga dibantu oleh adanya angin yang meniup pakaian sehingga angin tersebut membawa molekul-molekul air keluar dari pakaian dan pakaian menjadi cepat kering. Contohnya, meniupkan udara di atas permukaan corong agar cepat dingin. Udara yang tertiup di atas permukaan air dapat membawa molekul-molekul air di dekat permukaan meninggalkan air panas pada sumbernya. Keterangan Q sama dengan MU. Q sama dengan kalor yang diserap atau joule. M sama dengan massa zat atau kilogram. U sama dengan kalor uap atau joule atau kilogram. 6. Menyublik. Menyublik adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Perubahan wujud padat menjadi gas menyerap kalor, sedangkan perubahan wujud gas menjadi padat melepaskan kalor. 7. Asas seblak. Asas seblak merupakan bentuk lain dari membentuk kegalangan energi. Joseph Black 1720 dan 1799 menggambarkan tentang perbedaan kalor yang dikenal dengan asas seblak. Jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor percobaannya. Secara matematis asas seblak dinyatakan dengan bersamaan. Q lepas sama dengan Q'. Prinsip asas seblak juga dipakai dalam pembuatan air panas oleh dispenser. Air dalam dispenser dapat mendidih karena beroleh energi panas dari energi listrik yang berasal dari energi pemanasan. Dalam peristiwa tersebut, elemen pemanas memberikan energi panas dan air menerimanya. Secara matematis, peristiwa pada dispenser dituliskan sebagai berikut: Q lepas sama dengan Q terima, Q listrik sama dengan Q pet, dikali T sama dengan M. Keterangan U sama dengan energi listrik J, Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima J, P sama dengan daya listrik W, T sama dengan banyaknya waktu yang diperlukan S, M massa kilogram, T sama dengan kalor jenis air, delta perubahan
perubahan suhu. Perpindahan kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Kalor dapat berpindah dengan 3 macam cara, yaitu konduksi atau hantaran, konvensi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Zat dinamakan perpindahan secara konduksi. Perpindahan secara konduksi biasanya terjadi pada zat padat, terutama logam. Berdasarkan data hantar kalor, benda dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. 1. Konduktor adalah zat yang memiliki daya hantar kalor baik, contoh besi, baja, tembaga, aluminium, tembaga merupakan konduktor yang terbaik. 2. Isolator adalah zat yang memiliki daya hantar kalor kurang baik, contoh kayu, plastik, kertas, kaca, air. B. Perpindahan kalor secara konvensi. Perpindahan kalor secara konvensi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor secara konvensi terjadi pada zat air atau fluida atau gas dan cair. Air laut dan angin darat merupakan contoh peristiwa alam yang melibatkan arus konvensi pada zat gas. 1. Angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari dan berembus dari darat ke laut. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Hal ini menyebabkan udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas lautan. Oleh karang, itu udara di atas laut naik dan tempatnya digantikan oleh udara di atas darat, sehingga terjadilah aliran udara dari daratan menuju lautan yang dinamakan angin darat. Angin darat dimanfaatkan oleh para nelayan menuju ke laut untuk menangkap ikan. 2. Angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari dan menyeberang ke barat. Pada siang hari, panas matahari menyebabkan daratan lebih cepat panas daripada lautan. Hal ini menyebabkan udara di atas daratan menjadi lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga terjadilah aliran udara dari lautan menuju daratan. Dinamakan angin laut. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat atau pantai setelah menangkap ikan. C. Perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantaran disebut radiasi atau pencernaan. Contoh perpindahan kalor secara radiasi misalnya api unggun atau panas matahari sampai ke bumi. Perpindahan kalor secara radiasi dapat melambat melalui ruang hampa, sedangkan perpindahan kalor melalui konduksi tidak dapat melalui ruang hampa. 9. Manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapan perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari. A. Pada siang hari yang panas, orang lebih suka memakai baju cerah daripada baju gelap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyerap kalor. B. Cat mobil atau motor dibuat mengkilap untuk mengurangi penyerapan kalor. C. Menggunakan jaket tebal. D. Dinding termos dilapisi berat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak jumpai peralatan rumah tangga yang prinsip kerjanya menggunakan konsep pembinaan kalor. Misalnya penci dengan alat penyulingan dan alat pendinginan. Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah hingga panas baik secara konduksi, konvensi atau radiasi. Termos terdiri atas 2 jenis, yaitu termos air panas dan termos es. Termos air panas digunakan untuk mempertahankan air panas supaya tidak cepat dingin, sedangkan termos es digunakan untuk mempertahankan es supaya tidak cepat cair karena pengaruh panas udara sekitarnya. Termos merupakan sebuah botol di dalam botol antara botol luar dan botol dalam. Terdapat ruang vakum atau ruang hampa sehingga perpindahan kalor secara konvensi dari dindingnya ke arah keluar tidak dapat terjadi. Pada botol bagian dalam dilapisi permukaan yang mengkilap berfungsi sebagai pemantul radiasi. Pada botol bagian luar biasanya dilapisi lapisan perak untuk memantulkan radiasi kabur ke dalam termos. Tutup termos biasanya dibuat dari bahan isolator, misalnya gabus atau plastik. Tutup termos dari bahan isolator berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi pada permukaan air.
Setrika. Pada setrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan elemen pemanas dikonduksikan melalui alas besi yang terdapat di bagian bawah setrika. Pada setrika hanya terjadi perpindahan panas secara konduksi. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, salah berbicara, mohon maaf dan dimaklumi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.